musim depan gimana persiapan? Iya. Ya ini mempersiapkan tahun. Oh ya kita mau somasi PSSI. Oh iya. Iya. Soal apa? Tanggal 25 diantar. Kalau nggak saya Billy nanti yang antar. Soal ini hari ini. 25 ya, 25. Soal apa? Besok berangkat kita. Soal apa? Soal Somasi yang nama kita ada di PT Liga itu. Jadi kan habis kita kan janji mau gugat PSSI, kita mau gugat. Jadi urutannya itu setelah kita proses hukum, jadi kita harus melewati somasi. Nanti ada lagi habis somasi itu ada trik lagi kita siapa yang kita serang, baru nanti masuk ke ini. Ya saya buka aja nanti Bauri pasti kena juga. Nanti ada lagi dampak-dampak kayak gitu. Jadi kan nama Arema Indonesia itu dipakai orang yang kita nggak tahu orang itu siapa. Nah yang menyetorkan nama PT Arema Indonesia itu PSSI. PSSI menyetor nama ke PT Liga. PT Liga menerima, jadi kita gugat PSSI-nya sama PT Liganya. itu tahun berapa kejadian? 2009, 2015 ya. 2000. Yang namanya masih tercantum Arema Indonesia. Iya, Arema Indonesia dong. Direktur kita nggak bikin pernah surat, direktur utama kita nggak pernah bikin. Saya direktur profesional juga nggak tanda tangan, legal juga nggak pernah tanda tangan. Apa sampai sekarang nama itu masih dipakai? Kalau sekarang kan udah enggak. PT Arema Indonesia udah dipakai Arema Indonesia. Terakhir tahun 2015. Iya. Ini somasi berapa? Jadi nanti somasi itu 1, 2, 3. Tapi sudah siap semuanya. Udah tadi kemarin saya tanda tangan lawyer kan datang tadi ngantar pemain yang cedera ke rumah sakit. Ya, Mas, kalau apa namanya jangan dipakai, terus apa yang isi somasi itu apa? Nah itu nanti kita mau sebarkan juga. Jadi sekarang kan terbuka aja kita sebarkan nanti. Mungkin top score dulu yang dapat. Yang lainnya nggak dapat. Semua ya, semua ya. Yang lainnya nggak dapat. Semua. Ya kan kita harus serang top score juga di sini. Bang, untuk Namanya top score. tujuan pertandingan ini sendiri emang untuk eksistensi aja ya? Ya ini kan persiapan tim. Kita kan takut kalah sama Liga 2 kan. Ini persiapan untuk apa nih? Dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Gitu? Ya persiapan tim Arema Indonesia lah. Liga 3. Nah, kalau menang gugatan Liga 2 atau Liga 1 itu aja nanti kan. Kalau menang gugatan. Untuk bersiap-siap menuju Iya. Lihat si Kona. Tapi yang pertandingan pertama, yang kedua itu kan pemainnya Liga 2. Sekarang Liga 3. Pemain senior cuma 2. Oh yang kemarin apa? Pas Yang menang 12 sama Perseta sama yang 12 Agustus itu. Oh, ini Liga 3. Ini yang U23. Semuanya U23 cuma senior 2. Kolil sama Rahardi ya. Berarti dua aja yang senior. untuk rencana berikutnya apa emang mengadakan pertandingan Iya 6 Desember nanti. Desember. Desember tanggal? Tanggalnya belum karena kadang jatuh di Lawan. ya belum juga. tadi sih saya apa? Jadi kita ada tawaran itu nanti aja deh belum ini nggak enak. Ya, jangan di- Banyak omong nanti kalau nggak jadi. Kalau untuk Tentang tim Liga 1 nggak? Hah? Liga 1 enggak. Gua mau Liga 1 yang fair. satu kota. Enggak gini, sama Lampung pakai asing, gua pakai asing. Adil. Umpamanya gua uji coba sama Liga 1. Gua boleh dong kasih asing, gua beli pemain asingnya kan untuk 2-3 pertandingan, boleh nggak? Nah, kalau gua gini pasti gua dikecambahin sama Liga 1. Jadi termasuk gugat PSSI nggak? Dulu sama-sama tim terhukum tapi Persebaya masuk Liga 2 nih Liga 3. Nah, itu yang kita masalahin juga. Nah, itu kan kita ada buktinya bahwa kita pernah sama-sama Persebaya kan. Kenapa Persebaya dilolosin? Persebaya kan harusnya disanksi, malahan pernah nggak mau main boykot. Kalau Persibo Bojonegoro match fixing malah. Itu nggak ada kasus malah. Ini belum somasi sama sekali berarti ya? Masih akan Enggak, bisa. jadi kemarin itu sudah draft somasinya itu bikin, ternyata kan Legal Jakarta datang diperiksa, ternyata ada redaksi yang salah gitu loh. Dan ternyata nggak boleh kita mempunyai somasi hari ini 7 hari, kita 30 hari itu nggak boleh, jadi harus ada tahapannya kan. Pokoknya gue sebarin ke medsos sekarang, nggak tahu, nggak ngurus gue. Lewat top score. Kalau untuk musim depan mungkin ada sponsor tidak ada. Iya, ini lumayan kan kecil-kecil dapat ya. Uji coba aja dapat yang kecil-kecil. Kita juga dapat tuh partai sebenarnya, tapi kita nggak enak sama Arema ini, kita bongkar lagi kan. Partai yang 4 caleg loh, dapat duit kita. Tapi karena Arema ini nggak mau ya kita bongkar. Kita nggak mau cari masalah sama mereka. Mereka aset kita. Pak Gunadi itu kembali ke official atau? Nah, tanya Pak Gunadi aja. Tanya Pak Dari Mas Gunadi. Haris? Saya sudah berapa kali komunikasi sama Bu Gunadi, ternyata beliau saya undang mau datang ke stadion. Batas itu aja. Yang lain-lainnya tanya beliau aja.
Jadi saya begini loh, oh ternyata orang-orang lama, oh saya mau balik deh ke Aremanya Bos Luki. Itu aja sih saya. Saya juga kan ikut Aremanya Bos Luki. Pak Novi nggak hadir tadi. Itu tanya Mbak Novi deh. Ini gawat. Ini apa? Pak Lin sendiri kapan akan hadir melihat? Mungkin yang kompetisi. Sekali lu ngomong yang kompetisi. Makanya dibolehin dicoba terus. Oke, gitu. Ulang tahun ke-31 dari manajemen Arema Indonesia sendiri, harapannya seperti apa ke depan? Kita mau perjelas dulu, kita garis bawahi bahwa manajemen PT Arema Indonesia itu masih satu. Jadi kita nggak ada yang macam-macam, cuma kan kita cuma ada berbeda pendapat aja bahwa yang satu main di Liga 3, kita pengen di pengadilan, masuk jalur hukum. Nah sekarang kita coba tim yang senior main di pertandingan Friend Limit, uji coba, sudah itu hukumnya jalan. Jadi harapan kita yang ulang tahun ke-31 ini, kita kasih, ini kan believe it, jadi kita pengen ada kepercayaan. Jadi semuanya saling percaya, biar kita bisa fokus menjadi satu lagi yang utuh. Ini kan melihat materi pemain baru, apa ini memang bentuk tim baru atau? Oh ini tim yang 2013 diputut kaptennya, masih putut. Jadi memang sebagian ada yang junior kayak Jengga kan masih junior. Jadi kita coba menggabungkan senior sama junior. Nggak, nanti ke depan ini apa memang sama-sama di Liga 3 atau? Belum, jadi kita nih menyiapkan tim profesional, siapa tahu gugatan kita nanti menang, jadi tim profesional ini udah siap. Jadi kenapa kita nggak mau yang kayak Mas Butut nggak mau main di amatir, karena itu harus turun kasta kan, profesional ke amatir, jadi naiknya pun harus 2 tahap, itu yang kita nggak mau. Untuk proses gugatan sendiri dari manajemen sejauh ini perkembangannya seperti apa? Oh kita sudah jadi waktu pertama kongres disahkan, itu kita hari itu juga langsung bikin surat protes. Nah sekarang Mas Erpin lagi nyusun semuanya, tapi kita sudah berkirim surat ke PSSI 3 kali. Nanti Mas Erpin habis ulang tahun ini bikin somasi ke PSSI, nanti yang nanti Billy staf kita yang di Jakarta. Jadi selama ini kita sama PSSI ada hitam di atas putihnya, surat menyuratnya. Jadi karena itu untuk kebutuhan Mas Erpin di pengadilan nanti di persidangan. Langkah paling buruk ketika nanti PSSI kembali memunculkan berlaga di Liga 2 atau di Liga 3? Iya, kita akan main panjang ya. Kita akan gugat terus sampai kasasi. Kita kan manajemennya berjuang dulu sampai titik habis itu. Kita nggak masalah main di Liga 3, kita main kok. Cuma kita nih, nama kita PT Arema Indonesia itu dipakai orang, gitu loh. Itu yang kita pertanyakan, siapa yang pakai? Nah, yang ternyata yang menyetorkan ini PSSI. Nama PT Arema ini disetorkan ke PT Liga. Nah, PT Liga menjalankan kompetisi memakai nama PT Arema Indonesia. Nah, di situ ada benefit, keuntungan, keuangan, macam-macam. Tapi kita bicara itu, kembalikanlah kita di profesional. Gitu. Ada target dari manajemen mungkin melihat ini kan sudah dipersiapkan tim untuk liga profesional. Mungkin ada target sampai kapan kira-kira manajemen bisa? Oh, pokoknya sampai kita berjuang terus. Pokoknya kita bikin rusuh nggak apa-apa. Kalau nggak sepak bola nggak rusuh nggak rame. Kita belum berkirim surat yang resmi, kan harus begini. Legal kan maunya 1, 2, 3 dan redaksinya harus benar. Jadi kemarin masih ada yang dikoreksi, tapi kita bakal janji kita akan tunjukin. Pokoknya Januari uji coba itu udah pasti. Pokoknya sebelum kongres itu udah somasi udah masuk ya, gitu ya kalau ya. Kita sengaja pala nyala menggugat PSSI masalah utang. Apakah ini bisa masuk ke pengadilan? Ternyata pengadilan memenangkan. Nah itu yang pertama. Kedua, Aceh ada Piala Aceh kan, PSSI juga terutang. Nah itu juga dimasukkan pengadilan, cuma kan belum ada keputusan. Nah jadi dari Mas Erpin sama Mas Pri yang di Jakarta sebagai legal, jadi kita ada untuk ke pengadilan. Tadinya kan kita pikir kalau PSSI nggak bisa dijamah pengadilan, ternyata bisa gitu loh. Nama Arema Indonesia, kata lawyer nih ya, secara hukum, nama Arema Indonesia itu dipakai PSSI. Nah, sedangkan Arema Indonesia waktu itu tidak kemana-mana, nggak aktif, nggak dikasih apa-apa sama PSSI. Nah, kemarin sama Pak Edi, 2016 kita disahkan lagi dikembalikan. Nah, artinya kemarin itu ada kekosongan, siapa yang pakai slot nama Arema itu? Itu kan PSSI yang tindakan melawan hukum kan, dia memasukkan nama Arema Indonesia di saham itu.
masih dimainkan ya kan, artinya ada fixing macam-macam. Akhirnya sekarang banyak tersangka, salah satunya adalah Pak Jokdri yang kita hormati. Kita nggak tahu kalau beliau sekarang kesandung masalah tentang itu ya. Sisi lain Arema Indonesia, kita ngomong sama teman-teman media, sekarang saya resmi pada tanggal 4 kemarin, tanggal 4 Februari kemarin itu kita kirimkan laporan ke Satgas Mafia Bola terkait kita tanda kutip dizolim oleh pihak-pihak yang PSSI ya tentunya ya. Kenapa sih kita dulu di Liga 1 kok sekarang di Liga 3? Terus sekarang udah masuk dan baru kali ini aku baru ngomong sama teman-teman media ini hari ini. Jadi tanggal 4 kemarin di Satgas Mafia Bola di Jakarta, kita udah masuk ada tanda terimanya. Jadi kita di situ ya boleh mengadu, kita melaporkan kejadian yang menimpa klub kita yang akhirnya sekarang kita terpuruk di Liga 3 gitu mas. Detailnya yang dilaporkan siapa? PSSI. PSSI. Kita nggak ngomong enggak kan karena semua kita nggak tahu ya, kita nggak bisa ngomong tapi hasil akhir kecuali kita degradasi. Kita sekarang degradasi akhirnya terus jatuh ke ketiga. Tapi sekarang kita tiba-tiba jatuh ke 3 kan gitu. Kita nggak tahu apa yang jadi sebabnya, tapi kita hasilnya bahwa kita sekarang di Liga 3. Pertanyaannya, kenapa AI kok di Liga 3 kan gitu sih? Ya, gitu. Ya nanti John nggak siap untuk memberi keterangan ya? Oh iya siap. Kan kita udah di BAP awal di kantor mafia awal Satgas Bola. Kantornya di Ombudsman. Ya langsung saya. Respon dari Satgas itu laporan Arema. Responnya karena Satgas itu kinerjanya itu 30 hari. Nanti setelah 30 hari dari kita laporan itu ada apakah ini masuk tugasnya ranahnya Satgas ataukah ini pidana biasa atau ini perbuatan melawan hukum, nanti dia yang merekomendasikan apakah ini yang paling jelek apa ini nggak masuk di Satgas Bola karena ini nggak ada suap-suapan, tapi akhirnya kita hasil akhir kita masuk di Liga 3 gitu mas. Kenapa kok milih dia kan mau informasi ya? Jadi gini, somasi sudah 3 kali, kita ada bukti semua. Pada waktu kita mau masukkan gugatan tanggal 16 ya, kita dengar teman di Jakarta dari Mas Hari bahwa Pak Edi mundur. Ketika nanti kita masukkan gugatan, nanti kan nggak free ya, masalah teknis aja. Tetapi gugatan sudah siap. Sekarang ketika Pak Edi turun, naiklah Pak Jokti kan udah mau. Tetapi hari ini ada teman juga yang mau tunggu dulu. Tapi insya Allah dalam bulan ini kita gugatan perdata pasti masuk. Gugatan masuk, tapi Satgas Bolanya udah tanggal 4 kemarin mas. Tanggal 4 kemarin udah masuk. Tinggal nanti rekomendasinya apakah ini memang pidana, apakah ini nanti masuk pidana biasa bukan tugasnya mafia bola atau gimana. Satgas Bola kemarin dijanjikan sama kita karena dia janji 30 hari kerja terhitung tanggal 4 Februari kemarin mas. Jadi resmi kita laporkan itu. Harapannya apa sih dari pelaporan? Kalau kita menentukan porsi yang sebenarnya kita, kalau dulu kita di kasta tertinggi ya, kenapa kok sekarang kita harus balik ke kasta tertinggi, cuma itu aja. Kalau toh kita harus salah, apa? Oh itu loh, Arema Indonesia kesalahanmu gini-gini, kamu degradasi,